Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Astra Auto Parts Tbk Auto berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 2,21 triliun rupiah, meningkat 8,4% year on year dari capaian di 2024 di 2,03 triliun rupiah. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto menutup tahun 2025 dengan capaian positif di tengah dinamika industri otomotif nasional. Laba bersih perseroan tercatat di 2,21 triliun rupiah, menguat di 8,4% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Astra Auto Parts Tbk Auto berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 2,21 triliun rupiah, meningkat 8,4% year on year dari capaian di 2024 di 2,03 triliun rupiah. Sementara pendapatan perseroan tercatat di 19,91 triliun rupiah, tumbuh 4,4% year on year dibanding capaian di 2024 di 19,07 triliun rupiah. Pendapatan perseroan mayoritas dikontribusi dari segmen manufaktur komponen otomotif di 11,76 triliun rupiah di sepanjang 2025. Selanjutnya, segmen perdagangan yang mencatat pendapatan 9,78 triliun rupiah. Seluruh pendapatan kemudian dikurangi biaya eliminasi sebesar 1,64 triliun rupiah. Di sisi lain, perseroan mencatat beban pokok hanya naik 3,33% year on year menjadi 16,54 triliun rupiah. Sehingga laba kotor perseroan tumbuh 9,80% di 3,36 triliun rupiah dibandingkan posisi 2024 di 3,06 triliun rupiah. Dari sisi neraca keuangan, posisi kas dan setara kas perseroan melesat sebesar 25,38% year on year menjadi 4,53 triliun rupiah di akhir Desember 2025. Di sisi lain, total aset perseroan tumbuh 7,54% menjadi 22,61 triliun rupiah, didukung penguatan ekuitas yang naik 8,83% menjadi 16,96 triliun rupiah. Adapun liabilitas terkendali dengan kenaikan tipis 3,84% menjadi 5,65 triliun rupiah. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham auto dominan bergerak di zona hijau pemirsa, meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatannya sudah mulai terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham auto di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2720, dibuka di zona hijau, kemudian melesat mengalami penguatan signifikan di pukul 11.30 hingga ke 28.40 setelah menguat di 1 jam pasca pembukaan di 2790. Pada pukul 12 penutupan sesi pertama penguatan terbatas ke 2830 dan pembukaan sesi kedua makin terbatas penguatan di 2820. Saat ini posisi auto menguat di 2,59% dan penguatan makin terbatas ke 2780 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham auto di beberapa bulan terakhir. Tampaknya sudah mengalami penguatan signifikan. Di perdagangan 5 Agustus masih diperdagangkan di 2.200-an, September menguat ke 2.370, Oktober penguatan melambat ke 2.310, November, Desember, Januari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dengan intraday tertinggi di 2890. 2 Januari penguatan terbatas ke 2720 dan hari ini di 2820 dan saat ini di 2790. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi PER-nya. Ada di kisaran 6,19 kali, PSR di 0,69 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0,87 kali dan PCFR di 7,02 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Keinformasi komoditas, harga minyak bertahan di dekat level tertinggi 7 bulan didorong kekhawatiran konflik Amerika dan Iran. Harga emas cenderung datar usai melemah di atas 1% di sesi sebelumnya. Sementara harga batu bara melemah seiring pergeseran global menuju energi bersih.
Harga minyak dunia bertahan di dekat level tertinggi dalam 7 bulan di Rabu pagi, didorong kekhawatiran potensi konflik militer antara Amerika dan Iran dapat mengganggu pasokan, meski kedua negara dijadwalkan menggelar pembicaraan lanjutan. Melansir Reuters, minyak Brent naik 0,64% di 71,22 dolar Amerika per barrel. WTI Amerika menguat 0,64% ke 66,05 dolar Amerika per barrel. Brent sebelumnya menyentuh level tertinggi sejak 31 Juli di Jumat lalu. WTI mencapai posisi tertinggi sejak 4 Agustus di Senin. Harga emas cenderung datar di Rabu pagi waktu Asia setelah anjlok lebih dari 1% di sesi sebelumnya, tertekan penguatan dolar Amerika di tengah ketidakpastian kebijakan tarif Presiden Amerika Donald Trump. Penguatan dolar Amerika membuat logam mulia berdenominasi dolar menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Melansir Reuters, harga emas spot stabil di 5.146,18 dolar Amerika per troy ounce. Setelah sehari sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi lebih dari 3 pekan. Harga batubara Newcastle untuk pengiriman Maret 2026 jatuh 1,4 dolar Amerika menjadi 119 dolar Amerika per ton di Selasa waktu setempat di tengah penurunan stok di India serta pergeseran global menuju energi bersih yang menekan prospek permintaan jangka panjang. Dikutip dari Big Min, stok batubara di India menurun dipicu penarikan stok besar di Magdala serta turunnya persediaan sejumlah pelabuhan utama di pesisir timur. Berbagai sumber ada share. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,55% di level 65,98 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,54% di 18.077 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,71% di level 5.213 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,61% di 4.078 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana rupiah berbalik menguat ke level 16.700-an di perdagangan Rabu usai melemah ke atas 16.800-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tarti hingga Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,12% di level 16.790 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,03% di 16.820 per dolar Amerika dan sempat melemah ke 16.840-an per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi terpantau melemah tipis di 0,02% di level 97,827. Namun di perdagangan Selasa pagi indeks dolar Amerika menguat di 0,14%, di mana pergerakan rupiah masih mengikuti dinamika dolar Amerika di pasar global di tengah pemerintah Amerika mulai menerapkan tarif baru sebesar 10% dan membuka ruang kenaikan tarif menjadi 15%. Kebijakan ini mengacu pada Section di 122 yang mengizinkan tarif hingga 15%, namun mensyaratkan persetujuan Kongres jika ingin diperpanjang setelah 150 hari. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.781 rupiah. Terhadap euro di 19.824 rupiah. Pound sterling di 22.699 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 107,76 rupiah.